A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul adil amin. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, selamat sore ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan kesempatan juga kesehatan pada sore hari ini untuk kembali bertemu bersilaturahim untuk belajar bersama-sama berkaitan dengan tema kebangkitan atau reinkarnasi di dalam Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa konsep reinkarnasi dalam Al-Quran ada dua, ya, ada reinkarnasi sempurna dan reinkarnasi tidak sempurna. Reinkarnasi sempurna adalah ketika jiwa berpengalaman menjadi semua nama dan mengalami proses pematangan itu di dalam neraka 2 kali. Konsep reinkarnasi sempurna itu meliputi atau penjelasannya adalah yang pertama, ya, bahwa manusia dipersiapkan menjadi khalifah di bumi surga dan syaratnya harus berpengalaman menjadi semua nama dengan melakukan perjalanan penyempurnaan jiwa, karena setiap jiwa pasti akan merasakan mati, gitu ya. Poin yang kedua adalah bahwa proses manusia menjadi Adam, proses manusia menjadi Adam itu ada beberapa jalur, ya. Jalur pertama yaitu dengan jalur dilahirkan dari manusia sebelumnya, ya, di surat 3636. Yang kedua adalah jalur hurun in yang ada di surga. Hurun in itu bukan khalifah tetapi pembantu khalifah dalam bentuk wildan dan gilman, dan mereka pun selalu ingin menjadi khalifah. Kemudian yang berikutnya adalah melalui jalur jelmaan dari malaikat. Jadi ada manusia jelmaan malaikat. Yang keempat berikutnya adalah melalui jalur pindahan dari bumi lain. Jadi ada bumi pindahan, ada manusia pindahan dari bumi lain, ya. Kemudian juga ada manusia yang diciptakan melalui jalur tumbuhan atau binatang gitu yang tumbuh dari bumi. Yang ketiga dari poin atas, ya, adalah bahwa proses pematangan dan penyempurnaan yang disebut sebagai wafat, pertama dan kedua itu pasti melalui pematangan terlebih dahulu, ya. Jadi proses penyempurnaan yang disebut sebagai wafat, itu pasti akan melewati pematangan. Orang nyebutnya masuk neraka itu namanya. Jadi masuk neraka itu adalah proses pematangan sang jiwa gitu sebetulnya, supaya lebih siap gitu. Dan itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Nah, yang keempat adalah bahwa proses penyempurnaan jiwa diserahkan kepada jiwanya masing-masing. Ada orang yang mengambil jalur reinkarnasi sempurna dan ada juga yang tidak sempurna, ya, untuk membayar karmanya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima, ya, poin yang kelima dari keterangan reinkarnasi sempurna, ya. Jadi pada reinkarnasi sempurna itu sang jiwa akan berkendaraan bertingkat-tingkat, ya, bahwa sang jiwa akan berkendaraan bertingkat-tingkat. Ini poin kelima. Kita lihat misalnya di Quran surat 84 ayatnya 19. Ayatnya 19. Silakan Ibu Farida. Halo. Sorry masih unmute, masih mute. Oh, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ya, latar kabunna taubakon an taubakin.
latar kabuna itu asal katanya rokaba. Rokaba ya, rokaba itu artinya kendaraan atau berkendaraan. Nah, di sini nggak ada kata kendaraannya di artinya. Diartikannya sesungguhnya kamu akan melalui aja di sini. Melalui apa nih? Jadi kata rokaba itu dari ini kan kalimatnya latar kabuna ya. Nah, ntar saya nggak bisa lihat tulisannya. Latar kabuna tobakon an tobakin. Ini kan ada kata latar kabuna ya. Ini akar katanya adalah rokaba. Rokaba itu kendaraan. Tarkabuna, tarkabu berarti kamu berkendaraan, ada taknya. Kalau la berarti sungguh. Sungguh kamu pasti akan berkendaraan gitu. Tobakon, nah melalui tingkat demi tingkat. Kamu akan berkendaraan tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Kalau diumpamakan begini, misalnya Bu Farida mau berangkat dari mana? Dari Jakarta ya? Ya. Jakarta ke Bandung. Itu berapa kendaraan yang dinaiki kalau naik umum? Bukan kendaraan pribadi. Dari rumah misalnya ke mana? Dari rumah ke stasiun. Itu naik apa gitu? Misalnya naik apa, naik Gojek, apa naik angkot, satu. Setelah sampai ke stasiun, kan turun tuh dari kendaraan sebelumnya kan? Turun. Nah, dari turun ke naik kendaraan berikutnya, ada jeda nggak? Apa langsung loncat dari angkot ke kereta gitu? Enggak. Ada masa tunggu ya? Ada masa tunggu kan? Iya. Nah, lalu berikutnya naik ke kereta ke Bandung. Ke Bandung sampai stasiun Bandung kan? Dari stasiun Bandung turun lagi dari kereta. Terus menaik kendaraan berikutnya lagi kan, menuju ke tempat tujuan. Minimal kan 3 tuh. Nah, gitu. Itu contoh seperti itu. Bahwa sang jiwa itu juga melalui, bahasanya melalui tingkat, akan berkendaraan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Nggak langsung berkendaraan manusia, enggak. Jadi manusia itu kendaraan terakhir atau kendaraan paling mutakhir gitu. Kendaraan paling modern. Seperti orang belajar dulu awalnya naik sepeda dulu, sepedanya roda 3 gitu. Setelah pandai ganti sepeda roda 2. Berikutnya naik kendaraan sepeda motor. Berikutnya naik mobil, berikutnya langsung berkendaraan apa misalnya? Pesawat misalnya kan. Itu juga berkendaraan sama seperti itu umpamanya. Sesungguhnya kamu akan berkendaraan tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maknanya adalah bahwa sang jiwa itu akan berkendaraan mulai dari kendaraan yang paling sederhana sampai yang paling canggih. Nah, kalau boleh disebut gini, misalnya manusia akan berkendaraan mulai dari tumbuhan gitu. Kemudian menjadi dabah, dabah menjadi an'am, an'am menjadi nas, nas menjadi insan, insan menjadi bashar gitu. Kalau dalam bahasa Quran, bahwa manusia akan berkendaraan tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Dari mulai kehidupan tumbuhan, namanya nabati. Nah, kemudian menjadi melata, namanya dabah. Habis melata nanti an'am. An'am itu mulai binatang ternak gitu ya. Kemudian menjadi manusia. Dan ketika jadi manusia pun itu berkelas-kelas. Ada kelasnya juga. Dari mulai nas, juga manusia. Dari nas jadi insan. Insan juga manusia. Kemudian jadi bashar. Bashar juga manusia. Ada perbedaan antara nas, insan, dan bashar. Ya, nas itu masih pelupa sifatnya. Dia masih melupakan fungsi atau tugas tujuan dia dilahirkan. Untuk apa ya saya lahir ya gitu. Nas itu dari kata nasia artinya lupa. Nah, kemudian dia menjadi insan. Nah, kalau insan adalah sudah mulai belajar. Manusia yang sudah mulai belajar. Termasuk dia belajar untuk apa dia dilahirkan gitu. Nah, kenapa dilahirkan, terus mau kemana dia berjalan, mau pergi kemana, jelas gitu. Lalu menjadi basharon. Bashar itu manusia udah sempurna. Sempurna fisiknya, sempurna ruhnya, sempurna jiwanya. Itu basharon namanya. Ya, atau yang disebut juga sebagai namanya apa? Manusia berpengalaman menjadi semua nama sebelum dia jadi khalifah.
Di surat 2 ayat 31 udah diterangin ya di atas. Itu poin kelima. Poin yang keenam adalah bahwa setiap pergantian tingkat ya, setiap pergantian tingkat dalam berkendaraan tadi kan di ayat ini manusia akan berkendaraan kan demi tingkat. Nah, setiap pergantian tingkat dari satu kendaraan kepada kendaraan berikutnya itu jiwa akan mengalami yang namanya atwaron. Atwaron itu bisa dibayangkan gini. Misalnya Ibu Farida naik angkot ke terminal, mau naik bis. Bisnya belum ketemu. Apa yang dilakukan? Biasanya ngapain tuh? Duduk-duduk atau jalan-jalan atau celang-celinguk gitu. Celang-celinguk kan? Mana bisnya? Ke sono nggak ada. Itu dalam bahasa Qur'annya atwaron namanya. Jadi orang nyebutnya gentayangan gitu. Gentayangan itu dia nggak ngerti kendaraan berikutnya mana ya gitu. Masih nyari-nyari tuh. Masih nyari sampai ada yang nunjukin, Bu mau kemana? Mau ke sana, lu tuh busnya gitu. Dituju gitu. Seperti begitu. Itu namanya atwaron. Jadi setiap jiwa setiap pergantian tingkat dalam kendaraan tadi, sang jiwa akan mengalami yang namanya atwaron. Atwaron itu tadi seperti orang turun dari angkot, mau naik bis tapi bisnya belum ketemu. Nah, jadi dia kan celengak-celinguk, bisnya mana ya gitu ya. Nyari kendaraan berikutnya. Ya, atau orang nyebutnya apa? Nyebutnya jadi siluman gitu. Orang nyebutnya roh gentayangan namanya. Roh gentayangan itu berarti roh yang nggak punya kendaraan tadi. Ya. Nah, kita lihat misalnya di surat 71 ayatnya 13 14. 71 ayat 13 dan 14, Bu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Ini kebesaran Allah ya. Ya. Terus? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Nah, kalau tadi tingkatannya tobakon, tobakin. Tobakon itu lebih kepada kelas gitu, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau atwaron nih, ini diartikannya beberapa tingkatan. Atwaron itu dari kata toiron. Pernah dengar kata toiron ya? Toiron itu artinya burung. Nah, misalnya di surat 103, 105 apa ya? Itu ada kata-kata toiron nih. Ini kan ada kata toiron. Nih, toiron ya. Wa arsala alaihim toiron. Toiron ababil ya. Toiron tuh burung. Ya. Toiron artinya burung. Kalau atwaron itu seakan-akan burung. Burung itu apa sifatnya, Bu? Terbang. Jadi toiron itu sesuatu yang berterbangan. Nah, pesawat terbang itu toiroh. Toiroh itu artinya pesawat terbang. Toiron, burung atau sesuatu yang terbang. Kalau toiroh itu pesawat terbang. Kalau atwaron itu beterbangan. Nah, atau namanya ya kelayang itu kayak kapas kena angin tuh. Itu juga atwaron artinya dari kata toiron, artinya burung, burung itu terbang, sesuatu yang terbang namanya toiroh, toiroh itu pesawat terbang, atwaron itu sesuatu yang beterbangan. Orang nyebutnya gentayangan, kelayang, keloyong itu Bu, kelayang, keloyong. Karena dia nggak ada beban, kan nggak ada fisiknya. Kenapa kita tidak bisa terbang? Karena ada fisiknya. Sementara jiwa itu kan ketika lepas dari tubuh fisik kan dia bisa anjang sana anjang sini, nggak terikat oleh fisik kan. Nah, itu namanya atwaron namanya. Waqad khalaqakum atwaron. Padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu. Khalaqakum menciptakan kamu. Khalaqo itu ciptaan berdasarkan karakter artinya. Dalam atwaron, dalam beberapa sifat yang tadi beterbangan tadi atau gentayangan lah orang nyebutnya jiwa yang gentayangan. Maknanya jiwa yang belum
kendaraan gitu ya. Nah, itu akan dialami setiap peralihan. Jadi keluar dari kendaraan satu, sebelum masuk ke kendaraan berikutnya, maka jiwa akan mengalami namanya atwaron. Ya, paham ya atwaronnya maksudnya? Jadi jiwa yang belum berkendaraan gitu. Nah, seperti burung terbang gitu, ngelayang sana, ngelayang sini gitu. Oke. Nah, yang berapa itu? Ke-6 ya? Ke-6. 7. Nah, sekarang ke-7. Ya. Ya. Nah, yang ke-7 adalah waktu, kalau bertanya berapa lama waktu yang diperlukan atau yang dilalui dari keluar dari kendaraan, setelah keluar dari kendaraan sebelumnya menuju ke kendaraan berikutnya. Biasanya kalau Bu Farida mau naik bis, turun dari angkot sampai ketemu bis itu berapa lama ya gitu. Kan ada jeda tuh mencari bisnya kan? Ya. Nah, waktu paling cepat yang diperlukan atau yang dilalui oleh setiap jiwa dalam peralihan kendaraan tadi adalah 6 jam. 6 jam atau 12 jam. Itu paling cepat. Ya, paling lama itu 50.000 tahun. Jadi antara 6 jam, ya 6 jam. 6 jam itu setengah hari. Sampai 50.000 tahun. Lama juga ya, 50.000 tahun ya. Lama banget. Iya. Jadi ada orang yang misalnya dia mati jam 6 pagi ya, jam 6 pagi itu. Nah, jam 12 siangnya sudah dapat kendaraan, Bu. Kendaraan berikutnya maksudnya. Nah, ada jiwa yang mati jam 6 pagi, 50.000 tahun berikutnya baru ketemu kendaraan berikutnya. Jadi gentayangannya lama banget gitu. Iya. Makanya ya orang kalau ada bilang roh gentayangan gitu, ya berarti ada roh atau jiwa yang sampai sekarang belum punya kendaraan berikutnya, Bu. Ya gitu ya, kita lihat ayatnya. Ya. Kita lihat, karena kalau bicara waktu ini kan relatif ya, Bu ya. Nah, gitu. Waktu itu mungkin terasanya sebentar, padahal udah lama gitu kan. Nah, kita lihat surat 2, 259. Nah, ini agak panjang apa-apalah cerita. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 259. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ada dimensi waktu yang berbeda ya. Iya. Ada orang mati nih, mati terus dihidupkan, kan? Iya. Nah, kan dia bertanya bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang udah mati. Allah mematikan orang itu 100 tahun. 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Nah, dalam perasaan dia. Pak Iib ya. Halo? Apa? Ya. Di sini ada kalimat saya tinggal di sini sehari. Ya. Sehari atau setengah hari. Perasaan dia saya tinggal sehari atau setengah hari. Sebenarnya kamu tinggal di sini 100 tahun. Jadi ada perbedaan dimensi waktu antara yang dia rasakan dengan yang sebenarnya. Artinya apa? Bahwa secepat-cepatnya manusia itu berkendaraan berikutnya sebelum hidup lagi tadi, itu sehari. Kalau seharinya itu 24 jam, setengah harinya berarti 12 jam. Kalau ngitungnya kan. Kalau seharinya naharon 12 jam berarti setengahnya 6 jam.
Berarti paling cepat adalah 6 jam. Walaupun sebetulnya bukan 6, bisa jadi 100 gitu. Tapi dia merasa baru setengah hari saja. Ya, kita lihat misalnya di ayat yang lain, surat 18 ayatnya 19. 18, 19. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Oke, nggak nyambung ya Pak sama setelahnya. Ya, coba lanjut. Kayak nggak nyambung kalimatnya. Ya, coba lanjut berikut. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Oke, lanjut. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikan sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Kita lanjut ke 25-nya. Nah, lanjut ke 25-nya, Bu. Dan mereka tinggal dalam gua, mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Jadi sebenarnya mereka tinggal di gua adalah 300 ditambah 9. Tetapi mereka merasa mereka baru tinggal berapa lama di dalamnya? Cuman berapa tadi? Sebentar. Berapa tadi? Nah, coba lihat tadi ayat berapa sebelumnya? Ayat 19, Bu. 19. Sehari kita berada di sini sehari atau setengah hari. Setengah hari. Padahal sebenarnya mereka sudah tinggal di situ berapa lama? 300 ditambah 9 309 tahun. Kenapa ada tambahannya 9, Bu? Kenapa? 300 ditambah 9 tahun lagi. 300 tahun itu perhitungan Samsiah Masehi. Nah, kalau dihitungnya pakai Komariah, ya, itu ditambah 9 tahun. Kenapa? Karena selisih antara Komariah sama Samsiah adalah 11 hari. Kan gitu ya. Jadi Quran sampai detail begitu ngitungnya. Jadi mereka tinggal itu 300 tahun kalau hitungannya hitungan Masehi. Kalau dihitungnya pakai Hijriyah atau pakai Komariah, itu mereka tinggal 300 ditambah 9 tahun. Kenapa? Karena selisihnya 11. Ya kalau 300 nih, 300 tahun kan? 1 tahun 11 hari selisihnya. Berarti 11 kali 300 berapa? 11 kali 3? Ya, 3,3. Iya. Itu sekitar 9 tahunan selisihnya itu. Tapi mereka merasa kita baru tinggal di sini sehari atau setengah hari. Nah, hitungan sehari setengah hari itu berarti relatif gitu. Bahwa gini, ada orang yang antara mati dan hidup lagi itu setengah hari paling cepat. Tapi kan namanya hitungan hari relatif tadi tergantung di mana dia tinggal gitu. Kalau seharinya di bumi berarti 24 jam. Karena ngitungnya perputaran bumi mengelilingi matahari dan bumi berputar pada dirinya kan. Itu kan 24 jam dalam sehari. Nah, kalau kita tinggalnya di Mars atau di Pluto itu berbeda lagi seharinya kan? Atau tinggalnya di galaksi lain misalnya, pasti berbeda. Nah, kita akan lihat sekarang dimensi hari di ayat yang lain ya.
Nah, perbandingannya di surat 2247. 22 ayatnya 47. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi kalau kamu menghitung 1000 di sisi Allah sehari. Jadi bisa sehari itu 100 tadi ya. Seharinya bisa 100 tahun. Atau bisa seharinya itu 300 tahun. Atau seharinya bisa 1000 tahun. Ya. Atau bisa 50.000 tahun. Kita lihat yang 50.000 ya. 70 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Jadi kamu menghitungnya 50.000 tahun padahal baru sehari juga. Jadi sehari kadarnya 50.000. Ini paling lama waktunya, Bu. Paling lama tadi waktu yang diperlukan setiap jiwa setelah keluar dari kendaraan sebelumnya menuju kendaraan berikutnya. Sehari. Tapi ada sehari yang kadarnya 100, ada sehari yang kadarnya 300, ada sehari yang kadarnya 1000. Kalau setengahnya 1000 berarti 500 kan? Atau 50.000, setengahnya 50.000 berarti 25.000 tahun. Jadi 100, 300, 500, 1000, 25 sama 50.000 tahun. Nah, saya kasih umpama gini, ada orang yang misalnya sakit, Bu. Dia masih sadar waktu sakitnya, masih sadar, terus jatuh pingsan, koma, Bu. Nah, setelah dia koma, dia sadar lagi nggak, Bu? Ingat nggak apa yang terjadi biasanya? Nggak sadar kan? Nah, kemudian seorang tadi dibawa ke rumah sakit. Waktu dia sakit masih tahu tahun berapa, bulan apa masih ingat. Tapi karena sakit, jatuh, dibawa ke rumah sakit, pingsan, tuh koma aja. Nah, dalam perjalanan komanya dia kan nggak tahu, nggak bisa ngitung hari kan, nggak bisa ngitung waktu, Bu. Ada orang koma bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan, ada nggak, Bu? Ada yang, bahkan ada yang hitungannya tahun. Koma gitu, nggak sadar, Bu. Nah, selama dia koma, tidak sadar tadi, keluarganya kan ada yang nungguin kan, gantian. Nah, dalam proses komanya dia, ada salah satu keluarganya yang meninggal, Bu. Ya, ketika dia sadar, Bu, dari komanya tadi sadar, berapa lama dia merasa sakitnya itu kira-kira, Bu, biasanya, Bu? Baru kali ya. Kan baru kalau dia katakanlah pagi-pagi, dia pas sadar sore kan? Padahal sudah berhari-hari dia pingsan atau koma, atau bahkan berbulan-bulan, bahkan setahun, bahkan hitungan tahunan. Ya, dia sadarnya, tahunya, dia baru kemarin tuh masuk rumah sakit. Dan sekarang, ya bangunnya sore harinya lah, katakanlah begitu. Dia tanya si A, si B, si A kemana? Ada. Si B nggak ada. Kemana? Udah mati lah. Kemarin kan ikut nganter ke sini, misalnya gitu, Bu. Itu kan 2 bulan yang lalu, Mama gitu. Atau itu kan setahun yang lalu. Berarti Mama di sini berapa lama? Setahun, Mama. Misalnya gitu kan. Itu kan seperti umpamanya seperti begitu, kayak orang tidur. Orang tidur juga kan nggak sadar berapa lama dia tidur. Kalau dia tidur katakanlah sore-sore, pas bangun pagi-pagi, dia tahunya ya cuma setengah hari kan, semalaman gitu. Padahal dia tidur sudah bertahun-tahun. Bisa jadi begitu. Dalam keadaan tidak sadar. Tahu-tahunya orang-orang sekitar dia udah nggak ada aja, Bu. Nah, tadi di surat 259 ada orang dimatikan 100 tahun kan? Kira-kira kalau katakanlah kalau Ibu Farida meninggal tahun ini 100 tahun baru dibangkitkan, teman-temannya masih ada nggak kira-kira? Nggak ada. Bu Dini Cokro kemana? Udah meninggal. Loh, kemarin baru ketemu. Oh, bangkitnya 100 tahun lagi, jadi ketemu Bu Farida lagi deh. Ya kalau bangkitnya bareng, kalau enggak Bu Dini mana? Enggak ada. Itu kan 100 tahun yang lalu, Bu. Kan gitu. Teman-temannya pada enggak ada gitu. Nah, mirip seperti itu. Kadang bisa jadi kita nanti dibangkitkan pas bangkit. Makanya nol lagi memorinya, nggak ada yang kena tuh. Iya, iya. Atau dikorek-korek ada oh kamu ternyata itu ya dulu ya gitu. Ada memori lama yang dibangkitkan lagi. Sadar, dulu kita pernah ketemu kayaknya ya. Padahal baru ketemu hari itu, Bu.
udah bertemu di kehidupan sebelumnya. Bisa jadi begitu. Saya ingat kali ya. Bisa, ya kadang-kadang diingetin perasaan kita pernah ketemu ya gitu. Iya, memang Sering tuh pernah begitu ketemu. tuh. Ya, Sering kayaknya. ya berarti pernah ketemu di kehidupan sebelumnya itu kayaknya sih. Deja vu ya, deja vu. Ya, orang nyebutnya deja vu ya. Nah, seperti itu. Jadi waktu yang dilalui atau yang dilewati untuk memasuki kendaraan berikutnya itu paling cepat 6 jam atau 12 jam ya hitungannya. Cuma Tergantung 12-nya apa, Pak? ya Tergantung apa tuh? tergantung kualitas jiwanya. Hmm. Itu nanti kualitas jiwa akan diterangin. Ya, tergantung kesadaran jiwanya lah gitu. Kalau dia sadar, Bu, itu cepat tuh bangkitnya, Bu. Daripada panik. Nah, panik malah lebih memperlama, Bu. Kayak orang tadi turun dari angkot sampai di sampai di terminal nggak sabaran, Bu. Ya, coba sabar dikit. Nah, pasti kan bisnya ada jam datangnya. Nah, dia apa nih? Keluyuran sini, Bu, keluyuran kemana-mana. Pas dia bis datang dia nggak ada, gitu kan? Dia bisnya dia kembali, bisnya udah berangkat gimana, Bu? Ya kan jadi malah kalau panik tidak sabaran malah jadi memperlambat nanti. Tapi kalau tenang, ya mutmainah namanya, akan cepat dapat kendaraan berikutnya. Nah, itu yang ketujuh ya, yang ketujuh. Yang kedelapan, bahwa proses penyempurnaan jiwa itu tadi setidaknya melewati 2 kali pematangan, baru dia stabil gitu. Ya, nah pematangan pertama ketika jiwanya zolim, orang nyebutnya jiwanya amarah gitu. Jadi ketika jiwa kita amarah, maka dia pasti akan melewati jalur pematangan tadi. Yang kedua, ketika jiwanya jahil. Jahil itu ketika lawamah jiwanya. Jiwanya itu penuh penyesalan, Bu. Penuh atau jiwa-jiwa yang menyesali namanya. Nah, baru sempurna ketika jiwanya stabil, disebut dengan jiwa mutmainnah gitu. Kalau udah mutmainnah, udah stabil tuh. Sudah tidak lagi melewati reinkarnasi yang sempurna, enggak, hanya mengulang jadi manusia aja, hanya membayar karma aja dikit-dikit gitu. Tapi setiap jiwa minimal dua kali tadi. Ya, dari amarah menjadi lawamah jadi mutmainnah. Nah, kita lihat yang amarah ya. Surat 12:53. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, wama ubarri'u nafsi, dan aku tidak bisa berlepas diri dari jiwa. Nafsi itu kan berarti jiwaku. Karena sesungguhnya nafs itu jiwa nih selalu menyuruh kepada kejahatan. Ammarotun bisu, ammaroh namanya. Inna nafsala ammaroh. Jadi pada dasarnya jiwa manusia itu pernah mengalami namanya amarah tadi. Amarah itu yang masih jahat, iri, dengki, dendam gitu kan. Itu masih sifat-sifat yang negatif tuh. Nah, selama jiwa kita masih amarah, maka dia pasti akan mengalami pematangan dulu, kematiannya, Bu. Berarti mengalami proses reinkarnasi sempurna tadi. Dia akan merayap dulu tuh. Yang tadi dari 6 jam sampai 50.000 tahun prosesnya. Ya, dari itu tiap perpindahan kendaraan loh. Nah, kalau katakanlah 10 kendaraan kali aja 50. Kalau 100 kendaraan kali aja 50 gitu, Bu. Berarti bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun tuh waktunya kalau begitu. Karena 50.000 itu kan pergantian dari satu kendaraan ke kendaraan berikut gitu. Nah, gitu ya. Nah, setelah amarah selesai nih, nanti manusia akan mengalami namanya jiwa lawamah namanya, menyesal. Wajar lah dari orang jahat jadi orang baik kan lewat penyesalan dulu. Menyesal itu ya kenapa saya mesti berbuat itu ya. Kita lihat 75 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nah, dari amarah, lepas amarah masuk ke lawama, jiwa yang amat menyesali. Ya, menyesali itu tidak buruk, tapi kalau terus-terus menyesali, Bu, kan jadi masalah.
Misalnya orang pernah berbuat salah, ya terus nyesel. Aduh, kenapa saya begitu ya? Itu kan bagus ya. Tapi kalau nyeselnya terus-terusan gimana? Kan jadi nggak bagus. Harus segera bangkit ke berikutnya. Nah, jadi selama manusia lawamah juga akan mengalami proses pematangan lagi. Ngerayap lagi tuh. Yang reinkarnasi sempurna tadi. Jadi ngulang yang kedua tuh. Ngerayap lagi gitu. Nah, sampai berikutnya jadi mutmainnah. Surat 8927. Bismillahirrahmanirrahim. Hai jiwa yang tenang, Oke, lanjut. kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Nah, nyesel lagi nggak? Enggak. Puas itu berarti kan udah nggak nyesel lagi. Oke, terus 29. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi sebelum mutmainnah dia belum bisa masuk ke surga, belum bisa kembali kepada Tuhan. Ini minimal ya, minimal 2 kali, yang ketiganya masuk surga, kembali ke Tuhan. Kalau belum mutmainnah berarti ya ngulang lagi terus saja sampai dia jiwanya mutmainnah gitu. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, poin yang keberapa? 9 ya. 9. Poin yang ke-9. Kalau kita lihat surat 15 ayatnya 26-27. Kita lihat ini poin 9. 15-26. Ayatnya 26 dan 27 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Oke, 27-nya apa? Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Sebelum Adam apa dulu, Bu? Jin. Jin dulu kan? Ya. Ini kan lagi cerita manusia nih. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, insan, dari tanah liat kering yang berasal dari rumput hitam yang diberi bentuk. Dan kami sebelumnya, dan kami telah menciptakan jin sebelumnya. Sebelum manusia tadi, sebelum jadi manusia, Allah menciptakan jin dulu kan? Jadi sebelum manusia diciptakan jin dulu dari api. Jadi diciptakan jin dari api, baru kemudian diciptakan manusia. Ya. Oke, kita lihat lagi 55, 15. 55, 15. Ini ntar dulu. Lima 15 dari ininya 14-15 ya. 14. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Ya, terus? Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Duluan mana tadi? Duluan jin. Duluan jin kan, sebelum manusia diciptakan jin dulu. Ya, jadi di surat 15 26 27, kemudian di surat 55 14 15 bahwa sebelum manusia diciptakan jin terlebih dahulu. Berarti setiap jiwa manusia itu mengalami kondisi, keadaan, posisi jin gitu. Posisi jin. Nah, jadi ketika jiwa itu dikeluarkan kan tadi, kalau jiwanya masih amarah, kan dimatengin dulu di neraka ya. Nah, setelah selesai proses pematangan, dia keluar itu jiwanya tadi dari neraka itu dalam bentuk namanya swam namanya, Bu. Swam itu apa ya? Udara hangat gitu, Bu. Dari panas menuju dingin itu ada namanya suasana hangat gitu kan? Suasana hangat. Makanya tanda orang itu ada jiwanya, tubuhnya kan hangat ya. Berarti ada apinya. Api itu kan unsur jin gitu. Kalau orang dipegang itu dingin, Bu, nggak ada hangat, berarti udah nggak ada hangatnya, nggak ada apinya, berarti nggak ada jinnya lagi. Jadi unsur jin itu nggak ada. Jadi jin itu artinya energi gelap yang sifatnya panas gitu. Ya, jadi jiwa manusia setelah diproses dari neraka tadi, pas ketika keluar dari neraka itu seperti energi hangat tadi, atau suasana hangat, atau udara yang hangat.
Ya, udah nggak panas kayak jin dulu, kayak apinya sendiri gitu. Tetapi saat itu, saat di mana jiwa akan berkendaraan jadi manusia yang masih dalam bentuk energi tadi, jin tadi, itu sudah mengagumi yang namanya Quran gitu. Nah, kita lihat surat 72 ya. 72 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jadi ada jin yang mengagumi Quran. Ya. Nah, tadi posisi jiwa ketika atau setelah lepas dari kendaraan sebelumnya menuju kendaraan berikutnya, sifatnya apa tadi? Atwaron ya. Atwaron itu berarti gentayangan. Jiwa tanpa raga kan? Nah, jiwa tanpa raga apa bedanya dengan jin? Karena dia sama-sama energi kan? Nah, katakanlah si jiwa itu seperti jin tadi karena baru keluar dari proses. Nah, supaya dia bisa kembali jadi manusia, maka dia harus tahu, harus paham namanya juklak atau juknis atau blueprint apa tugas fungsi manusia gitu. Nah, tugas fungsi manusia juklak juknisnya ada kan dalam kitab kan dalam Quran. Jadi si jiwa-jiwa tadi itu belajar juga sebelum dia jadi manusia, belajar juga manusia itu apa sih tugasnya, fungsinya gitu tentang itu. Makanya jin-jin di sini dikatakan, katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, bukan kepadamu. Ilayya itu kepadaku. Telah diwahyukan kepadaku, bukanmu ya. Ini salah ketikanya. Bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Kalau bahasa dunianya gini, sebelum orang jadi bekerja jadi sesuatu, dia di training dulu, harus mendengar dulu. Kalau bertugas jadi A itu ngapain saja tugasnya gitu. Sama si jiwa-jiwa sebelum jadi manusia juga dikasih tahu dulu tuh. Cuman masalahnya dia mesti cari tahu sendiri. Udah cari tahu sendiri di mana juklaknya. Sehingga ketika diterangkan Quran dia akan mendengar tuh. Oh, tugas manusia itu ini, fungsinya ini dan seterusnya begitu. Itu beberapa langkah sebelum jadi manusia gitu. Jadi mereka si jiwa-jiwa yang gentayangan tadi akan mencari di mana ada Quran dijelasin, Bu. Dia akan menyimak gitu bahasa. Dia akan menyimak. Tadi terutama ketika si jiwa tadi melalui atwaron tadi kan, dia akan mencari informasi tentang manusia gitu. Atau dekat dengan manusia, Bu. Jadi ada jiwa-jiwa yang gentayangan tadi mendekati manusia. Sebetulnya ingin belajar jadi manusia sebetulnya. Supaya nggak salah lagi kayak dulu gitu. Cuman manusia ketakutan kalau dia kelihatan. Padahal dia mungkin pengen apa namanya? Dia juga mungkin ingin dialog ya gitu ya. Cuman karena aneh mungkin ya. Jadi orang jadi ketakutan gitu. Nah, ini poin yang ke-9 ya. Jadi ketika si jiwa tadi keluar dari raga sebelumnya, sebelum masuk ke raga berikutnya jadi manusia, berarti ini kendaraan terakhir nih sebelum jadi manusia. Dia harus belajar jadi manusia dulu, Bu. Nah, untuk bisa belajar jadi manusia mungkin banyak cara. Dengan cara dia mendengar salah satunya, mendengar informasi dalam Quran bagaimana jadi manusia gitu. Baru berikutnya, nah, dia menunggu kalau udah, oke, kamu sekarang siap jadi manusia ya, gitu. Nah, sebelum jadi manusia, dia masih ditawarin dulu. Masih apa bahasa kitanya? Harus menandatangani kesepakatan gitu. Apa kesepakatannya? Nah, ini kesepakatannya, Bu. 486. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Apa hubungannya dengan cerita reinkarnasi, Bu? Apa hubungannya? Coba lihat ya, saya terjemahinnya satu-satu. Wa idza, dan apabila, huyitum, ini dua kata ya. Huyi dengan tum itu kamu. Antum, tum itu kamu ya. Huyi dari kata hayun. Hayun itu artinya hidup.
hayun hidup, kalau huyitum dihidupkan. Wa idza huyitum apabila kamu diberi penghidupan. Ini terjemahnya apa? Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan. Oh dihormati? Nggak salah juga sebetulnya. Ketika jiwa itu dihidupkan sebagai manusia, itu penghormatan bukan, Bu? Penghormatan berarti jiwa itu dianggap sudah bisa menjalani kehidupan sebagai manusia yang mulia, kan? Jadi kendaraan manusia itu kendaraan paling terhormat. Gitu kan, dibanding kendaraan sebelumnya gitu bahasanya. Tetapi sebetulnya itu artinya dari kata huyitum, dihidupkan. Apabila kamu diberikan kehidupan atau apabila kamu dihidupkan, bitahiyatin dengan suatu kehidupan. Ya, karena ada terjemah dihormati, berarti diberikan kehidupan menjadi makhluk paling terhormat, namanya manusia, gitu ya. Apabila kamu dihidupkan menjadi manusia sebagai bentuk penghormatan kepada jiwa, bahwa jiwa sudah siap berkendaraan jadi manusia, gitu kan bahasanya. Fahayu, maka balaslah penghormatan itu, terjemahannya. Fahayu, maka hiduplah, gitu maksudnya, Bu. Fahayu, maka hiduplah, bukan balaslah penghormatan. Bi'ahsana minha, dengan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Atau kalau nggak bisa hidup lebih baik, rudduha, kamu boleh menolaknya. Ini diartikannya apa? Atau balaslah dengan serupa. Bukan, ruddu itu menolak artinya. Misalnya, kendaraan sebelumnya dia apa? Terakhir sebelum jadi manusia. Katakanlah apa binatang paling dekat dengan manusia, Bu? Kucing. Kucing piaraan. Kalau kucing liar enggak. Kucing Anjing piaraan, anjing piaraan, ternak kan dekat dengan manusia, kan? Itu kan ternak terus kan sering interaksi dengan manusia, kan? dimakan. Ya, walaupun hanya dimakan juga, berarti kan dekat dengan manusia gitu, bukan binatang di mana gitu. Jadi ada binatang yang dekat dengan kehidupan manusia, ada yang dirawat di rumahnya, ada yang dagingnya dimakan, kan? Nah, selepas dia dari katakanlah keluar dari kendaraan binatang sebelumnya, sebelum jadi manusia, ditawarin dulu bahasanya gitu. Kalau kamu dihidupkan dengan suatu kehidupan baru jadi manusia, hiduplah dengan yang lebih baik. Hiduplah lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Misalnya gini, ada orang punya anjing piaraan. Apa, Bu, gunanya, Bu? Apa kebaikan dia yang bisa dilakukan? Ya, katakanlah ada binatang piaraan yang bisa melakukan kebaikan, nyenengin tuannya paling tidak, atau jagain rumahnya kayak apa kayak itu. Kalau ternak dagingnya bisa dimakan, kan? Artinya berguna lah. Bisa nggak kamu lebih baik, lebih berguna dari kendaraan sebelumnya? Kalau nggak bisa, kamu boleh menolaknya. Nanti belum siap gitu, Bu. Belum siap lebih baik gitu misalnya. Mending jadi burung aja dulu lah gitu. Misalnya, Bu. Atau jadi apa dulu gitu. Karena ada gunanya. Anjing masih ada gunanya kalau dipakai polisi. Binatang ternak masih ada gunanya, ya Bu ya. Misalnya gitu. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Kenapa mesti berbuat lebih baik? Karena semuanya akan diperhitungkan. Ya, kalau kamu menandatangani menyanggupi jadi manusia tuh, terus ternyata kehidupan ketika jadi manusia kamu tidak lebih baik, bahkan lebih jahat daripada kondisi sebelumnya, kamu bisa jatuh lagi ke derajat paling bawah masalahnya nih. Jadi nunggu sampai jadi manusianya lama lagi gitu. Nah, kita lihat di surah At-Tin ya misalnya. 95 ayat 4. Nih, baca, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, karena manusia bentuk yang paling baik. Makanya ketika jiwa diberikan kendaraan manusia adalah bentuk penghormatan tadi, dihormati namanya. Padahal cuma dihidupkan artinya.
Tetapi sebelum dia dijadikan manusia, dia kan ditanya dulu, bisa nggak hidup lebih baik? Atau kalau belum bisa, kamu boleh nolak dulu gitu. Tuh, maksudnya nunggu aja dulu, nunggu beberapa waktu nanti baru jadi manusia gitu. Kalau sudah diciptakan manusia, terus malah lebih jahat ya dari binatang, nih Bu, apa selanjutnya? Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ngerayap lagi yang Bu? Oh iya. Kan ngerayap lagi tadi. Ngerayap dari nol lagi dari bawah tadi. Nah gitu resikonya. Nah, kayak kalau saya kasih umpama gini, misalnya ada orang main ular tangga tuh. Ular tangga tuh. Satu langkah lagi ke finish tuh. Mau terus, tapi perlu satu langkah. Kamu finish. Tapi kalau salah langkah bisa turun ke bawah lagi, terjun tuing gitu ke bawah. Ya, ayo. Mau nunggu dulu dia lewat. Pas lah lewat lah. Saya mikir dulu tuh supaya dapat angka 1. Atau kamu tetap lanjut, kalau salah langkah kamu bisa turun lagi tuh. Kelebihan bisa turun lagi ke bawah misalnya gitu. Misalnya gitu. Jadi manusia juga bukan hal yang mudah sebetulnya. Karena ketika jiwa ditawari jadi manusia, dia harus lebih baik daripada kendaraan sebelumnya. Harus lebih baik daripada makhluk selain manusia gitu. Jangan lebih jahat lagi. Ya kan ada orang kan jahat banget, Bu. Iya, orang salah kan harus diproses kesalahannya, dibuktikan kan. Ini belum terbukti kesalahannya, main dibantai aja gitu. Ya kan lebih kejam dari binatang gitu lebih. Binatang aja kalau udah mati udah dibiarin gitu misalnya. Ular, patuk udah selesai gitu. Ini mah sampai ya gitulah, tidak berperi kemanusiaan gitu kan. Kalau dia berkesadaran dan terus bertekad mau hidup lebih baik, nggak bisa, Pak? Itu harus Bu. Setiap orang harus punya kesadaran itu. Iya, kalau udah punya kesadaran terus dia mau jadi orang baik kan enakan langsung jadi manusia. Ya tadi makanya ditawarin. Makanya kan ditawarin, kalau kamu diberi penghidupan, dihormati dengan satu kehidupan, berarti kan jadi manusia tadi. Bisa nggak kamu lebih baik dari sebelumnya? Kalau nggak bisa, boleh nolak dulu kan? Nolak berarti kan ditangguhkan dulu tuh, mikir dulu dia belajar lagi tuh. Nggak sekarang, saya mau belajar dulu. Supaya saya mantap nanti ketika jadi manusia, sudah siap menjalani kehidupan sebagai manusia. Nah itu kan baru dia lahir jadi manusia itu. Masuk gitu. Jadi masih ada tawar-menawar di situ. Bisa lebih baik atau kamu boleh menolaknya. Kalau nolak berarti kan ditangguhkan dulu tuh. Harusnya lahir tahun ini, mungkin lahir tahun depan gitu, Bu. Jadi nggak jadi masuk ke raga gitu. Nanti diisi sama jiwa yang lain. Kalau dia sanggup, saya lebih baik, dan saya ingin lebih baik, baru brojol tuh. Lahir masuk ke raga manusia. Nah, begitu ceritanya. Nah, sekarang kita masuk ke reinkarnasi tidak sempurna. Kalau reinkarnasi sempurna adalah jiwa mengalami semua nama, ya. Jiwa mengalami semua nama. Dari nama yang paling sederhana tadi. Dari mulai dunia tumbuhan, nabati namanya, dunia dabah, melata, dunia hewan, sampai dunia manusia. Ada reinkarnasi tidak sempurna. Jadi tidak melalui jalur yang tadi, enggak. Reinkarnasi tidak sempurna adalah manusia menjadi manusia lain gitu. Jadi dia mati dari manusia dan lahir jadi manusia lagi gitu. Karena ada sebuah karma. Dan reinkarnasi ini bisa terjadi berkali-kali, Bu. Bisa berkali-kali sampai karmanya terbayarkan gitu. Ya, jadi reinkarnasi tidak sempurna adalah bangkit dari kematian manusia, lahir sebagai manusia kembali gitu. Nah, keterangannya adalah yang pertama gini, bahwa ada jiwa yang belum ingin mendapatkan proses penyempurnaan atau wafat. Tetapi jiwa tersebut hanya mengambil jalur kematian saja untuk hidup kembali jadi manusia gitu. Ya. Nah, jiwa-jiwa inilah yang akan mengalami mati hidup berkali-kali dan dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Artinya lahir kembali menjadi bayi manusia. Jadi mati, lahir jadi bayi manusia gitu. Ini namanya jalur reinkarnasi tidak sempurna, tidak lewat yang sebelumnya tadi. Ya, kita lihat suratnya
1670. 1670. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu, ini kan udah wafat, Bu. Iya. Oke? Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan. Dikembalikan ila ardalil umur, sampai umur yang paling lemah. Umur paling lemah umur berapa, Bu? 80, 90. Kan udah wafat. Iya, udah wafat nggak? Iya, udah wafat dikembalikan lagi. Jadi kepada umur yang paling lemah lagi. Umur paling lemah umur berapa? Pikun. 0 tahun lah. Oh. Ya, Habis bilang pikun, jadi bayangannya orang tua. ini orang tua pikun itu. Nah, pikun itu di sini artinya tidak tahu sesuatu yang pernah diketahuinya. Jadi ketika dia dilahirkan kembali menjadi bayi, ingat nggak siapa dia dulu? Enggak. Enggak. Ya. Gitu maksudnya. Jadi umur yang paling lemah itu adalah bayi. Di sini artikan pikun jadi masa udah wafat jadi pikun, udah wafat udah selesai lah. Kirain dikembaliin jadi orang tua. Iya, gitu. Ini namanya jalur tadi, Bu. Ada orang ngambil jalur reinkarnasi tidak sempurna. Dia lahir kembali menjadi bayi. Tapi ketika dia lahir jadi bayi, dia tidak tahu apa yang dulu pernah diketahui. Memorinya hilang? Enggak. Memorinya enggak hilang. Cuman dilupakan namanya, Bu. Ya, ketika jiwa masuk ke jasad baru, memori lama itu dilupakan istilahnya itu, Bu. Ya, pertanyaannya, kenapa? Karena jiwa, jadi gini, selama jiwa terikat oleh bumi, oleh raga, maka memori lama dilupakan. Tapi ketika dia lepas, itu ingat lagi. Masuk lupa gitu. Dia siapa dulu? Yang kita lihat ya. Surat 7, 25. Ini masih poin 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Berapa kali mati, berapa kali hidup, Bu? Di bumi hidup, di bumi mati, di bumi Kola fiha tahyaun. Tahyaun itu jamak, Bu. Kalau satu tahya. Kalau tahyaun berarti dihidupkan berkali kah? Hidupnya jamak nih. Kalau jamak minimal 3 loh. Tamutun, kalau tamut 1, kamu dimatikan. Kalau tamutuna, kamu akan dimatikan juga berkali-kali. Di bumi itu kamu hidup berkali-kali dan dimatikan juga berkali-kali. Wa minha tukhrajun. Tukhrajun diartikannya bangkit. Tukhrajun itu dikeluarkan dari kondisi itu, Bu. Tukhrajun dari kata khoroja. Khoroja itu artinya keluar. Jadi ada saat di mana kita keluar tidak lagi mengulangi reinkarnasi ini, enggak. Kan udah selesai itu. Pertanyaannya untuk apa dia mesti mengulang-ulang kehidupan, Bu? Tadi salah satunya adalah karena dia harus melanjutkan karma atau harus membayar karma namanya. Sampai karmanya terlunaskan gitu, Bu. Sampai terbayarkan lah. Kalau terbayarkan berarti selesai itu. Selesai pengulangannya yang tadi itu udah mutmainah, udah kembali ke Tuhan. Ya juga bisa dilihat di 20 ayat 55. 20, 55. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bumi ke tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu,
dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Berapa kali dikeluarin? Dari bumi itulah kami menjadikan kamu. Ya, dan kepadanya akan mengembalikan kamu. Dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain yang tadi. Mati, hidup berkali-kali sampai utangnya terbayarkan. Ya, jadi bahasanya dia akan dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, begitu terus sampai terbayarkan, sampai semua hutang dibayarkan itu, sampai semua hutang dibayarkan. Satu itu. Saya ulangi, jadi ada yang kedua adalah reinkarnasi tidak sempurna. Reinkarnasi tidak sempurna adalah kebangkitan setelah kematian karena sebuah karma, dan ini bisa terjadi berkali-kali. Ya, apa penjelasannya? Yang pertama adalah bahwa ada jiwa yang belum ingin mendapatkan proses penyempurnaan lewat jalur tadi, jalur yang sempurna tadi. Ya, dia hanya wafat, bangkit atau mati, hidup untuk membayarkan tadi, membayar hutang lah istilahnya itu. Alasan kedua adalah karena semua hutang harus dibayar. Selama utangnya belum terbayar, maka dia belum bisa melanjutkan perjalanannya. Harus ngulang lagi yang PR yang tadi gitu. Kalau mahasiswa itu naik kelas, lulus tapi bersyarat. Sebelum syaratnya dipenuhi, dia belum dikatakan lulus. Sampai lulus tuh yang utang satu tadi. Sampai utangnya terbayarkan gitu. Misalnya gini. Misal ya, si A mati, tapi masih ada dendam kepada si B. Masih ada dendam kepada si B. Sampai hilang dendamnya, baru beres tuh ceritanya, Bu. Selama masih ada dendam, dia akan ngulang terus tuh. Dendam lagi tuh deh, ngulang-ngulang, nggak kelar-kelar, nggak maju-maju kelas lah, istilahnya gitu. Ya, karena semua hutang harus terbayarkan. Sehingga dalam apa istilahnya itu, kalau ada orang yang meninggal tuh, Bu, kalau orang meninggal, sebelum dibagi waris yang ditanya apa dulu? Apakah si A ini masih punya utang kan itu ya? Ya kenapa? Karena sebelum utangnya dibayarkan dia tidak akan bisa maju jalannya. Di situ aja muter, Bu. Gentayangan di situ aja sampai terbayarkan utangnya. Ya. Kita lihat misalnya surat 4:12 ya contohnya. 4 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagimu, suami-suami, 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat, atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Tahan dulu. Tahan. Kenapa mesti ada ini? Sesudah dibayar hutang-hutangmu. Baru bisa dibagi. Iya, lalu bisa dibagi, Bu. Sebelum utangnya dibayarkan, nggak bisa dibagi dulu. Ya. Kenapa? Karena ini urusan dengan si mati, dengan si almarhum. Jadi hutangnya mesti terbayarkan. Nah, kalau hutangnya belum terbayarkan, dia akan ngulang-ngulang tadi. Jadi itu lagi, nggak beres-beres tuh nantinya. Hutang materi, Pak ya? Apapun. Iya, biasanya kan kalau orang meninggal yang ditanya utang materi. Iya, padahal semua utang, Bu. Janji itu utang. Cita-cita juga utang, Bu. Misalnya sebelum meninggal Bu Farida bermimpi, bercita-cita ingin jadi apa, Bu, misalnya, Bu? Yang kesampaiannya agak sulit, tapi mungkin jadi putri raja. Misalnya Bu Farida bercita-cita punya keinginan ingin jadi putri raja gitu. Sebelum kesampaian jadi putri raja,
maka Bu Farida akan ngulang-ngulang terus Bu, mati hidup, mati sampai lahir di kerajaan Bu. Ya, ya. Nah sekarang di dunia kan sistem kerajaan udah jarang Bu, tinggal di Inggris doang kan, Inggris sama Arab lah. Mesti Jadi lahir di Inggris. kemungkinan jadi putri raja perlu waktu lama tuh. Tapi kalau jadi anak presiden masih banyak anak presiden Bu. Aku mau jadi anak presiden, masih peluangnya gede tuh. Makanya jangan punya cita-cita yang kira-kira sulit Bu. Cita-cita. Makanya karena cita-cita itu pasti akan terkabul Bu. Keinginan itu pasti dikabulkan. Cuman kan untuk mengkabulkan keinginan tadi kan butuh proses lama loh Bu. Kalau hanya ingin jadi orang kaya, kata aku ingin jadi orang kaya Bu. Ingin banget tuh dia pikiran gitu. Jadi sampai terkabulkan jadi orang kayanya baru selesai itu baru satu karma loh Bu. Sama seperti orang dendam kepada orang lain, itu selama dendamnya belum terpuaskan, dia akan hidup berkali-kali bergentayangan, jadi itu lagi, terus begitu, nggak kelar-kelar itu. Sehingga proses kembali ke Tuhannya, ya jadi terhambat gitu bahasanya, jadi terhambat. Makanya jangan ada bahasanya gini ya, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Muslim. Apa maknanya Bu? Jadi kalau mati itu harus dalam keadaan benar-benar berserah gitu Bu. Berserah berarti kan nggak ada lagi tuntutan, nggak ada lagi iri, dengki, dendam, nggak ada. Nah kalau semakin berserah, semakin cepat prosesnya gitu. Daripada mati bawa penasaran gitu, mati bawa utang banyak gitu, utang apa saja Bu. Itu justru yang akan memperhambat dia perjalanan jiwanya menuju kembali kepada Tuhan tadi. Itu ya. Ya, kita juga bisa dibaca di surat 11 atau 15 ya. Ini nggak apa-apa sampai udah ketemu utangnya soalnya. Kita 11 ayatnya 15. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ibu bayangkan nggak Bu coba? Ini kan janji Tuhan. Barang siapa menghendaki, ini kan keinginan berarti. Barang siapa yang menginginkan, menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Ingin jadi raja, ingin jadi orang kaya, ingin populer, ingin apa lagi? Sekarang banyak orang ingin jadi sesuatu yang itu kan. Niscaya kami berikan kepada mereka. Pasti nggak Bu ini? Jadi dia akan hidup berkali-kali sampai keinginannya terpenuhi. Makanya jangan banyak keinginan, nanti lama prosesnya kembali ke Tuhannya gitu. Kembali ke Tuhannya lama. Kenapa? Karena semua keinginan akan diberikan. Semakin banyak keinginan, berarti semakin lama Bu kembali ke Tuhannya sampai keinginannya terpenuhi tadi. Contoh ginilah. Misalnya tadi cerita Ibu Farida dari Jakarta mau pulang, bukan mau pergi ke Bandung, ke titik X kan tahu. Tapi di perjalanan banyak keinginan Bu. Sampai ke Bandungnya lama apa cepat? Jadi lama. Coba kalau nggak ada keinginan, pokoknya ingin ke Bandung, ditawarin ke Bu, pas turun di terminal Lewi Panjang tuh di Bandung, banyak tawaran kan? Tawaran hotel, tawaran wisata, tawaran banyak tawaran. Itu Ibu terima karena tertarik. Yang tadinya ke Bandung hanya sehari, bisa sebulan baru nyampe Bu ke tujuan Bu. Mampir dulu ke Lembang, mampir dulu ke mana? Karena banyak keinginan tadi. Tapi kalau nggak ada keinginan, nggak, saya mau pulang ke rumah di Bandung gitu. Ya, nggak diterima itu, langsung lewat, langsung sampai itu ke tujuan. Nah, masalahnya banyak orang yang tadi banyak keinginannya, banyak kehendaknya, Bu. Dan ini kehendaknya apa? Menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Sampai kehendaknya, keinginannya terpenuhi, baru selesai itu perjalanannya, Bu. Ya, bukan nggak boleh sih. Menghendaki kehidupan dunia bukan nggak boleh, tapi jangan yang terlalu sulit diraihnya gitu. Nanti lama perjalanan jiwanya gitu. Ada orang miskin ingin jadi orang kaya, Bu. Sampai dia jadi orang kaya, terpenuhi itu, baru selesai perjalanannya gitu. Udah kaya, bosan jadi orang kaya, pengen jadi orang miskin. Ya, karena tadi setiap jiwa akan mengalami semua nama sebetulnya. Ketika dia punya keinginan ABCD, berarti nama itu belum dia alamin gitu. Ada orang kan yang sudah tidak ada lagi keinginan kepada dunia kan?
bisa jadi jiwanya sudah berpengalaman jadi itu. Ngapain lagi? Aku udah pernah jadi itu kok. Gitu. Kenapa kamu sih nggak punya keinginan jadi ini? Udah ngalamin lah gitu. Misalnya gitu. Udah ngalamin gitu. Saya punya temen dulu cita-cita ingin jadi kades, Bu. Ingin jadi kades waktu SMA. Teman SMA tuh. Nanti kalau saya selesai kuliah mau jadi kades gitu. Bener, Bu, sekarang jadi kades tuh. Udah ketemu jadi kades di Karawang jadi kades. Pas ketemu ditanya, gimana rasanya jadi kades, kepala desa gitu. Katanya capek. Mau calon lagi nggak? Nggak, katanya. Kalau udah ngerasain, udah nggak mau lagi. Tahun depan kan ada, ini kan periode kamu udah mau selesai nih, mau nyalon lagi nggak? Nggak, katanya. Kenapa? Capek ternyata gitu. Dia bayangin jadi kades enak kayaknya ya. Ternyata pas ngalamin, jadi kades capek juga katanya gitu. Mau jadi kades lagi? Nggak, katanya gitu. Bisa jadi orang tidak punya keinginan karena udah ngalamin jadi itu. Sehingga ya apalagi ngapain juga jadi itu lagi gitu maksudnya gitu. Jadi presiden mau nggak? Nggak, udah ngalamin bisa jadi. Ingin jadi orang kaya? Nggak juga. Kenapa? Ya aku udah ngalamin jadi A, jadi B, jadi C. Sekarang ya aku ingin hidup bahagia aja lah gitu. Jadi apapun nggak masalah gitu. Selesai itu dengan dirinya, Bu. Nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada dendam. Ngapain nyalahin orang lain? Kita juga pernah ada di situ gitu kan gitu. Ya begitulah. Jadi ini alasannya mengapa ada reinkarnasi tidak sempurna. Ya, karena ada jiwa yang belum ingin mengalami proses penyempurnaan tadi, ingin hanya membayar karma aja gitu. Maka dia akan hidup berulang berkali-kali tadi, hidup mati sampai terbayarkan utangnya atau dia terbayarkan karmanya gitu. Kenapa? Karena semua keinginan akan diberikan oleh Allah gitu. Ya, semakin banyak keinginan makin menderita sebetulnya. Sebetulnya gitu. Makin banyak keinginan, makin banyak penderitaannya jika keinginan tidak terpenuhi atau belum sebetulnya. Belum terpenuhi. Apalagi ya. Poin berikutnya, poin yang kedua ya. Tadi kan poin 1. Pada poin 1 di atas, yang 1 tadi, karena keinginannya di bumi masih belum clear, Bu. Tadi yang ada keinginan yang belum terpenuhi kan, tadi bisa keinginan 100 baru terpenuhi 10, kan masih ada utang tuh. 90 lagi dia kan mesti diselesaikan tuh yang 90-nya. Jadi ada karena ada keinginan dunia tadi yang belum clear, belum selesai, maka dia selama itu akan terikat di bumi gitu. Dia akan terikat dengan dunia, akan terikat dengan bumi ini. Contoh, dia masih punya keinginan jadi orang kaya, atau dia masih punya utang, dan juga keinginan-keinginan yang lain yang belum dia dapatkan. Ya, maka suatu saat itu dia akan dihubungkan menjadi keluarganya. Jadi keluarga yang diinginkan tadi. Bu Farida ingin jadi putri raja. Sampai ibu ketemu dengan keluarga raja dan lahir dari keluarga raja itu. Jadi putri raja istilahnya. Itu baru terpenuhi itu namanya karmanya. Ya, coba lihat. 5221. 5221. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini ceritanya apa? Dan orang-orang yang berkomitmen beriman. Beriman berarti punya komitmen. Dan anak cucu mereka mengikuti dalam komitmen itu. Kami hubungkan keturunan mereka dengan mereka. Ini ada kisah seorang mahasiswa mengidolakan aktor. Siapa aktor yang ganteng, Bu? Terkenal tuh Brad Pitt, siapa ya? Brad Pitt ya? Bukan Brad Pitt, apa? Itu ada tuh yang terkenal tuh. Jadi kisahnya, jadi dia tuh jadi idolanya seorang wanita mahasiswa. Karena saking idolanya di setiap pintu, dinding, foto disimpan foto dia tuh. Di kamarnya foto dia, di rumahnya foto dia, di dompetnya, di bukunya, di Facebooknya, itu Bu. Karena kesenserem sama si aktor tadi, Bu.
Apa yang terjadi? Ternyata diperjalankan, akhirnya dia ketemu tuh dalam sebuah acara apa gitu. Dan kemudian dia jadi suaminya gitu. Oh, Siapa tuh, Bu? Tahu nggak, Bu? nggak tahu. Jangan tahu, nggak apa-apa. Siapa Itu sih, Pak? aktornya, Penasaran. aktornya ganteng, Bu. Jadi si cewek tadi kan masih mahasiswa lah gitu. Itu bukan dari mahasiswa sih sebetulnya yang idolanya. Nah, dari mungkin dari SMA lah gitu. Kesengsram ngebayangin apa kalau jadi dia jadi suaminya gitu. Nah, seandainya dia jadi suaminya, aku ingin jadi suaminya. Dan ternyata diperjalankan ketemu dan jadi suaminya, Bu. Apa bahasanya? Tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dipertemukan gitu, Bu. Ya kalau enggak di kehidupan berikutnya lah gitu. Misalnya gitu. Jadi tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan satu saat nanti akan dipertemukan dengan cerita itu. Ini poin yang kedua ya. Bahwa setiap keinginan akan diberikan di poin 1. Karena setiap keinginan pasti diberikan oleh Tuhan, maka selama itu pula dia akan terikat oleh bumi. Dan satu saat nanti akan dipertemukan dengan apa yang dia inginkan. Itulah namanya tadi reinkarnasi yang tidak sempurna, yang berulang-ulang tadi, Bu. Kalaupun nggak sekarang, di kehidupan berikutnya harus ketemu sama dia gitu. Yang ketiga adalah ketika jiwa masih merasakan proses mati berarti belum wafat, Bu. Karena wafat dengan mati beda ya. Ya, ketika jiwa masih merasakan proses maut, belum wafat. Wafat itu kan sempurna. Sebelum wafat berarti sebelum sempurna. Maka kematian kedua kalinya serta kehidupan kedua kalinya baru sang jiwa mulai minta sebuah jalan lain gitu. Nah, gini maknanya gini. Jadi ketika dia hidup pertama jadi manusia itu tidak langsung jiwanya mutmainah, enggak. Dia pasti akan melewati jiwa namanya amarah tadi. Ya, jadi kalau ada orang jahat, Bu, ya nggak heran juga, memang berarti jiwanya dia masih di amarah gitu. Nah, ketika jiwanya amarah, dia akan mati dan dibangkitkan untuk mengalami proses reinkarnasi yang sempurna tadi, dimatengin lagi. Lawamah masih dimatengin lagi. Baru di proses kehidupan berikutnya baru minta ada nggak jalan keluar dari sini gitu. Nah, kita baca dua ayatnya biasanya. 40:11 ya. 40 ayatnya 11. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Jadi setiap jiwa baru akan mengakui dosa setelah berapa kali hidup mati, Bu? 2 kali. 2 kali. Dan dia minta jalan keluar. Adakah suatu jalan untuk keluar dari ini juga setelah mati minimal 2 kali? Kalau bahasa kitanya apa? Ada nista, maja, utama. Mungkin sekali dia belum kapok, 2 kali belum kapok, 3 kali baru dia kapok. Mungkin begitu ya prosesnya. Dalam kehidupan pun begitu. Jadi dalam kehidupan pertama, dia belum kapok tuh berbuat dosa. Kehidupan kedua juga belum kapok berbuat dosa. Baru ketiga, dia baru minta jalan keluar, ingin keluar dari dosa tadi. Bahasanya keluar dari neraka lah gitu. Artinya kalau sekarang ada orang berbuat dosa, terus tidak menyesali perbuatan dosanya, Bu, nggak kapok lagi berbuat dosa. Misalnya ada orang jahat, ditangkap polisi, masuk penjara. Di penjaranya kapok enggak? Enggak, malah tambah jahat, Bu. Nah, berarti dia belum ngalamin 2 kali mati. Gitu. Karena minimal kan 2 kali mati baru orang mengakui dosa. Dan baru dia minta jalan keluar. Adakah jalan keluar dari perbuatan dosa ini? Kalau masih balik lagi, nah berarti dia belum berpengalaman, berarti dia jiwanya, Bu. Karena jiwa yang berpengalaman pasti ujung-ujungnya minta jalan keluar dari kondisi itu, tidak mau berbuat dosa lagi gitu. Oke. Ini yang ketiga ya. Jadi ketika jiwa belum sempurna, dia akan diulang lagi prosesnya, Bu. Minimal 2 kali hidup. Yang keempat, sang jiwa tadi, walaupun
sudah minta jalan keluar tadi kan, ini jalan keluar. Adakah jalan keluar nih? Minta kehidupan yang berikutnya lebih baik misalkan gitu. Walaupun dia minta jalan keluar dari kehidupan sebelumnya di kehidupan berikutnya, itu pun belum tentu sukses, Bu. Pada kehidupan berikutnya belum tentu sukses. Misalnya gini, ada preman katakanlah, tobat nih. Preman tobat, ingin jadi orang baik. Apakah pasti dia ketemu jalan baiknya? Belum tentu loh. Saya kasih contoh. Ini contoh bisa salah ya. Misalnya ada preman, ada penjahat lah. Ada penjahat ingin taubat, Bu. Ingin jadi orang baik. Ketemu, maaf ya kalau salah contohnya. Ketemu orang yang dianggap oleh dia orang baik, Bu. Ya, maka kemudian orang tadi yang mau insaf direkrut sama dia, Bu. Kamu benar mau buat taubat, mau jadi orang baik, iya. Tapi ujung-ujungnya, Bu, dia jadi apa? Jadi teroris, Bu. Bisa nggak, Bu, begitu, Bu? Bisa. Orang jahat mau tobat, ketemu si A. Sama si A. Di brainwash nih, gitu. Ingin jadi orang baik. Kamu mesti jihad ya. Nanti kamu mati syahid. Siap tuh, Bu, bunuh diri itu. Padahal dia tadinya ingin jadi orang baik, sekarang jadi teroris misalnya, Bu. Malah melakukan bom bunuh diri misalnya, Bu. Berarti tidak semua jiwa yang ingin jadi orang baik langsung jadi orang baik. Kenapa? Bisa saja dia ketemu jalan yang keliru juga, dianggap oleh dia baik kan? Padahal ternyata itu pun sama-sama salahnya gitu. Ya, gitu. Kalau dulu dia suka bunuh orang karena keinginannya dia jahat, sekarang karena motifnya motif agama gitu kan. Tapi sama-sama jahatnya juga ya, sama aja juga jahat. Gitu ya. Jadi walaupun jiwa minta jalan keluar dari keadaan perbuatan dosa tadi, ingin keluar dari neraka lah istilahnya, belum tentu sukses di kehidupan berikutnya jadi orang baik. Ya, satu karena memori lama dilupakan, yang kedua dia juga belum tahu persis jalan yang benar yang mana kan gitu ya. Jadi masih bisa tertipu gitu. Ya, kita lihat misalnya di surat berapa nih? 1770. Oh, bukan ini 22 ayat 5 ya. 225. Masih itu, Bu. Masih mati. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Kayaknya Pak Ip ini Pak Ip kelempar. Halo. Hujan soalnya. Oh, nah udah tuh. Pakai handphone ya Pak. Halo. Halo. Ya, udah Pak. Udah nyala Udah lagi dengar? nih. Udah. Nah, Udah. Foto saya malah hilang. Oke. Ini pakai handphone. Bentar.
Mati lampu, mati lampu. Waduh, mati lampu lagi. Mati lampu, internet ya matilah. Kayak Iya, lagu seperti mati lampu, Pak. gelap. Mati lampunya Waduh. pakai handphone jadinya lah, nggak apa-apa lah. Ya ampun. Sampai apa tadi ceritanya? Tadi ayat surat 14. Indah. 14 ya, Er? Iya, Oh, 14. 22 ayat 5 ya? 225. 225 ya? 22 ayat 5. Heeh. Kan Terus gini, mati lampu jadi saya gelap-gelapan nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, Pak. Pakai lampu HP. Yang penting ilmunya, Pak. Kan gini ada kata-kata, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan. Jadi nggak heran sih, memang ada orang yang masih ragu tentang kebangkitan kan? Kebangkitan itu kan hidup setelah mati artinya, Bu. Orang nyebutnya kan reinkarnasi, hidup lagi kan gitu. Jika kamu ragu tentang kebangkitan itu hidup dari kematian. Maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna. Nah ini pertanyaannya, Bu. Mengapa ada orang yang sempurna kejadiannya dan ada yang tidak sempurna? Apa masalahnya, Bu? Karma. Ini kan ada cerita kebangkitan masalahnya ini, Bu. Ini kan cerita kebangkitan, berarti dia sedang menjalani karma kan? Karma, iya. Ya udah terima aja. Kita pun tidak terlalu mengkhawatirkan dia karena dia sedang menjalani karmanya dia gitu. Kalau dia sadar kan bagian dari perjalanan jiwanya yang harus diterima, kan cepat selesai ceritanya, Bu. Gitu kan? Ya. Tinggal menyadarkan saja ini bagian dari perjalanan jiwa. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Jadi ada orang yang dibangkitkan, dikeluarkan lagi sebagai apa, Bu? Bayi. Nah, ini kan karma yang tidak sempurna berarti. Hanya mengulang kehidupan lagi kan? Iya. Untuk apa? Untuk membayar tadi. Untuk membayar karma. Kalau dia dilahirkan jadi bayi sempurna, nih, sempurna. Berarti dia menerima karma baik kan? Iya. Lahir jadi manusia di keluarga yang sejahtera misalnya, Bu. Ya. Terus dia juga tidak susah-susah amat hidupnya. Jadi ada manusia lahir dari bayi sejahtera tuh. Ya berarti kan dia sedang menerima karma baik itu. Ada juga orang yang lahir waktu bayi aja susah lahirnya, Bu. Udah lahirannya kebalik lagi. Ya, pas lahir jadi susah ditelantarkan sama orang tuanya. Anak-anak jadi gelandak, misal, Bu. Iya, kita lihatnya dia sedang menerima karma dia, Bu. Bukan tidak empati, bukan ya. Kalau kita mau bantu silakan bantu. Tapi tidak terlalu kita tidak terlalu mengkhawatirkan. Memang dia sedang menjalani karma itu. Kemudian dengan berangsur-angsur sampailah kamu kepada kedewasaan dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan di antara kamu ada yang dipanjangkan umurnya. Nah, baru ini sampai pikun, nggak apa-apa. Kalau tadi kan pikunnya dikurung, Bu. Jadi gini, ada orang yang hidupnya sampai lanjut, Bu, sampai pikun masih hidup tuh. Ada orang yang sampai 100 lebih masih hidup kan? Yeah. Sampai dia pikun, nggak ingat lagi apa yang kemarin. Atau tadi dikembalikan jadi bayi juga tidak tahu apa-apa. Supaya dia tidak tahu lagi sesuatu pun yang dulunya diketahui. Jadi ketika manusia dilahirkan jadi bayi lagi kan, seperti pikun. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya gitu, Bu. Ada perbandingan antara bayi dengan pikun di sini, ya. Pikun atau lahir jadi bayi. Orang yang dikasih umur sampai pikun juga tidak tahu apa yang dulu diketahui. Sama seperti orang yang dikeluarkan lahir jadi bayi juga dia tidak tahu apa yang sebelumnya kan? 1678. Hujan besar sini, Bu. Di situ hujan nggak, Bu? Enggak. Di sini hujan besar masuk ke rumah. Ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Nah. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Gitu, Bu. Jadi ketika jiwa dilahirkan kembali jadi manusia,
itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Memorinya dilupakan, bukan hilang ya, enggak ada, tapi dilupakan. Tidak tahu apa-apa lagi gitu bahasanya. Nah, itu poin keberapa? Keempat ya. Poin keempat. Jadi ketika orang lahir jadi manusia lagi, belum tentu sukses jadi manusia, Bu. Kenapa? Karena dilupakan dia. Kalau tidak punya keinginan kuat gitu, tidak punya kesadaran. Makanya ada orang yang ingin taubat, ingin jadi orang baik, ketemu orang yang salah, malah salah kedua kali kan gitu. Yang kelima, bahwa jiwa pasti akan ditawari tadi. Akan ditawari untuk menjalani kehidupan berikutnya lebih baik. Kalau tidak bisa menjadi lebih baik, boleh menolak. Ya, boleh menolak atau ditangguhkan bahasanya. Tadi ayatnya udah dibaca ya. Dibaca lagi nggak apa-apa. 4 ayat 86. 4:86. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Terjemahnya tadi apa? Setelah dikoreksi, Bu. Kehidupan. Coba dibaca lagi. Iya, dibaca lagi terjemahannya setelah dikoreksi tadi. Gimana? Apabila kamu dihidupkan kembali, maka hiduplah dengan lebih baik. Atau boleh menolak. Boleh menolaknya kan itu. Iya. Kenapa? Karena Allah memperhitungkan semuanya nih. Kalau kamu salah langkah, turun lagi terjun bebas nanti. Gitu bahasanya. Ini yang kelima ya, bahwa setiap jiwa itu pasti ditawari lagi ketika ingin jadi manusia lagi agar lebih baik. Kalau enggak, kamu bisa menolaknya atau ditangguhkan lah kelahirannya gitu. Nah, yang keenam nih, proses inilah yang disebut reinkarnasi manusia menjadi manusia. Jadi hidup mati berkali-kali. Ya, hidup mati berkali-kali. Kenapa? Karena ada kebangkitan yang sempurna tadi. Bangkit, diperjalankan, berkendaraan jadi semua nama. Nah, kalau ini enggak, hanya ngulang lahir jadi bayi untuk tadi, satu alasannya bayar karma, atau menerima balasan karmanya, atau karena dia masih punya apa? Punya keinginan tadi. Hasrat dunianya belum selesai nih. Maka selama dia belum selesai, dia akan terikat terus oleh bumi, oleh dunia tadi. Gitu. Sampai hasratnya terpenuhi. Gitu. Gitu. Keberapa tadi? Ke-6 ya. Ya, itu udah cukup 6 berarti. Jadi reinkarnasi sempurna dan ada reinkarnasi tidak sempurna. Baik reinkarnasi sempurna maupun tidak sempurna, itu semuanya dalam proses penyempurnaan jiwa sebetulnya, Bu. Semuanya juga dalam rangka menyempurnakan jiwa. Kita lihat 39-70. 39-70. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa. Jadi setiap jiwa akan disempurnakan. Baik disempurnakan status jiwanya maupun balasannya gitu. Dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa apa yang telah dikerjakannya. Setiap yang dikerjakan oleh jiwa harus menerima balasannya, gitu nggak? Baik ataupun buruk, sampai semua balasannya terpenuhi gitu. Dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini alasan kenapa mesti ada kebangkitan berkali-kali, Bu. Karena setiap jiwa harus sempurna balasannya maupun jiwanya sampai sempurna gitu. 97 ayatnya 7 sampai 8. 91 ayat 7 dan 8. 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. 8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ya. Kenapa mesti ada kebangkitan?
Mengapa mesti ada reinkarnasi, baik sempurna maupun tidak sempurna? Karena setiap jiwa akan mengalami proses penyempurnaan. Ya, baik sempurna jiwanya jadi mutmainnah maupun sempurna balasan pekerjaan setiap jiwa. Ketika jiwa itu jahat, maka dia mesti nerima balasan jahatnya. Ketika jiwa itu berbuat kebaikan, maka dia pun harus nerima balasan kebaikannya itu sampai sempurna gitu. Sampai setiap jiwa tidak ada yang dirugikan gitu. Gitu ya alasannya mengapa mesti ada kebangkitan. Nah, kita nih yang sekarang katakanlah sadar lah Bu ya akan hal ini, diperintahkan atau disuruh memperhatikan jiwa kita sendiri. Coba perhatikan jiwamu gitu. Kita lihat ayatnya. Surat 59 18. 59 ayatnya 18. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terjemahannya hendaklah setiap diri ya. Kalau kita terjemahin satu-satu gini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun, dan hendaklah kamu memperhatikan nafsun jiwa. Wal tanzur, dan hendaklah kamu memperhatikan gitu. Tanzur dari kata nazoro, tak ada tanah ini kamu. Wal tanzur, dan hendaklah kamu memperhatikan nafsun jiwa gitu. Hendaklah kamu memperhatikan jiwa. Ma qaddamat ligod, apa yang telah diperbuat sang jiwa untuk esok. Gitu ya. Hendaklah kamu memperhatikan jiwa, nafsun. Ini setiap dirinya diduluin. Hendaklah kamu memperhatikan nafsun jiwa. Apa yang telah diperbuat sang jiwa itu untuk hari esok. Berarti apa yang dilakukan jiwa hari ini itu pasti akan dapat balasannya esok. Baik dapat balasan baik, buruk juga pasti akan dapat balasan buruk sampai semuanya sempurna balasannya, Bu. Ya, makanya perlu tadi kebangkitan berkali-kali. Ya, kita juga diperhatikan di surat 51. 51 20. 51 ayatnya 20. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. 21. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Wa fi anfusikum, dan juga dalam jiwamu, dirimu. Dan juga pada jiwamu, anfusni. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Berarti setiap kita diperintahkan memperhatikan jiwa kita. Apa yang telah diperbuat oleh jiwa ini, Bu. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan proses tadi, proses kebangkitan tadi. Cepat lambatnya tergantung kualitas jiwa gitu, Bu. Baik buruknya tergantung kualitas jiwa gitu, Bu. Lama atau sebentarnya tergantung kualitas jiwa juga gitu prosesnya. Jadi penyempurnaan jiwa tergantung dari apa yang telah dikerjakan oleh sang jiwa tidak. Tadi kalau jiwa itu ibarat supir, raga ibarat kendaraannya, Bu. Kan tadi setiap jiwa akan berkendaraan kan? Ya, jadi ya tergantung ini mobil mau dibawa kemana sama si supir gitu. Dipakai apa tergantung si supirnya, Bu. Kalau ada orang berbuat jahat, yang jahat. Kalau ada orang nyolong, yang jahat bukan tangannya. Jiwa yang ada di dalamnya. Kalau ada orang yang misalnya melakukan kekerasan seksual, kan yang jahat bukan alat seksnya, Bu. Bukan kelaminnya kan? Tapi jiwa yang ada di dalamnya. Gitu bahasanya. Kalau ada orang melakukan pembunuhan, bukan tangannya yang jahat yang nembak, bukan, tapi jiwa yang ada di dalam yang jahatnya. Gitu. Nah, kita lihat surat 3 ayatnya 25. 3 25. Ibu masih kuat baca, Bu? Masih. Borong palanya Bu Erni, maaf ya Bu Erni.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa. Ya. Udah siap aja kalau ada ini kan cadangan. Oh, cadangan. Iya, lanjut. Main cadangan. Oh, main cadangan. Ini masih Bagaimanakah gelap, nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dianiaya atau dirugikan. dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri. Diri itu jiwa ya. Nafsin itu jiwa. Dan disempurnakan kepada tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah diusahakannya. Dan mereka tidak dianiaya, Bu. Semuanya pasti terbalaskan. Baik, buruk, kecil, apalagi gede gitu bahasanya. Makanya butuh ada cerita pengulangan hidup kan, sampai sempurna balasannya. Kita lihat ayat 30-nya nih. 30-nya langsung. 30. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah bisa, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Susah kali. Iya. Suaranya ada delay, Bu, ada delay. Ganti sama Bu Erni. Oh, delay ya? Delay. Pada Ganti hari, iya, pada hari ketika tiap-tiap diri, tiap-tiap jiwa ya, ini nafsin itu jiwa. Pada hari ketika tiap-tiap jiwa mendapati segala kebajikan di hadapannya. Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ya, artinya apa? Setiap jiwa pasti akan bertemu dengan akibat perbuatan dia gitu. Baik maupun jahat kan? Nah, makanya harus sempurna balasannya. Makanya ada kehidupan kematian berulang-ulang tuh sampai sempurna Bu terbalaskan gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi di surat 3942, 39, Bu Erni, bantu Bu Erni. Ini suara Bu Paida kenapa delay ya? Tuh, hilang-hilang Bu. Nah. Lah, Bu Erninya nggak nyahut. Halo. Nah, Bu Ted suaranya putus-putus. Bu Erni nggak ada. Apa melihat-melihat di saya aja apa semua? Nah, coba Bu Farida masih ini nggak suaranya? Oh, internetnya ini. Halo. Saya baca, Pak. Ya. Nah, jelas nih. Suaranya hilang-hilang. Bu Ted hilang-hilang suaranya. Hilang ya? Oh, masa sih? Iya, ke saya. Apa di Bismillahirrahmanirrahim. sayanya apa gimana nggak tahu. Oh, gitu. Kayaknya di Bapak deh. Iya, kayaknya nih listriknya masih Nggak apa-apa, mati. Ya, monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda ketetapan Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, jadi kalau kita perhatikan ayat ini, ya, kita lihat. Jadi faktor terpenting dari tidur dan mati adalah jiwa kan. Jadi kalau kita bicaranya mati dan tidur, ini kita bicara apa? Bicara jiwa kan? Bicara jiwa. Iya. Bahwa faktor terpenting dalam tidur dan mati adalah masalah jiwa. Allah memegang, wafat namanya, yatawafa. Allah mewafatkan jiwa ketika mati dan tidur. Jadi mati dan tidur sama-sama dipegang jiwanya. Bedanya kalau mati sudah ditetapkan, maka nafasnya jiwanya tidak balik. Tapi jika tidur, nafasnya bisa dikembalikan. Nah, peristiwa inilah yang disebut sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi bagi orang yang berpikir. Ya, bagi yang mikir mah nggak ngepek, sama aja, Bu. Gitu ya.
Jadi tidur dan mati sama-sama jiwanya dipegang. Nah, ini ayat terakhir yang kita baca tentang reinkarnasi. Ya, jadi cerita reinkarnasi sudah selesai sampai di sini Bu sebetulnya. Kalau mau dianggap selesai, lagi udah maghrib. Jadi kesimpulannya jadi cerita kebangkitan tuh ada di Quran. Atau reinkarnasi ada di dalam Quran. Nah, dalam Quran ada dua konsep reinkarnasi, sempurna dan tidak sempurna. Reinkarnasi sempurna adalah ketika jiwa berpengalaman, berkendaraan menjadi semua nama. Nah, sementara reinkarnasi yang tidak sempurna, dia hanya mengulang bangkit lagi jadi manusia tadi untuk membayar karma atau membayar hutang atau melunasi semua keinginan sampai terpenuhi setiap jiwa balasannya gitu Bu. Dan kita tidak tahu sampai kapan Bu. Ini bisa berkali-kali ceritanya masalahnya. Gitu ya. Baik, Ya. saya sebetulnya udah azan lagi ya. Ya, Saya gimana Bu? sebetulnya ada yang awal pertanyaan saya deh Pak yang belum Terjawab. Pak Ijal, yang dia ketemu dengan orang yang ternyata katanya berapa ratus tahun yang lalu dia itu sebetulnya ayah dan anak atau apa gitu. Udah kejawab tadi 52. Hanya 21. Bisa. Tadi kan bisa. Bisa ketemu Bu. Kan tadi Kan ini. iya, maksud saya ya tadi iya maksudnya jadi walaupun apa istilahnya dia dulunya suami istri terus ketemu lagi dalam dunia nyata gitu Bisa terjadi, bisa tukeran bahkan Bu. Bisa tukeran peran Bu. Iya, misalnya gini, suaminya sekarang di posisi jadi istrinya. Istri jadi suaminya bisa Bu. Yang penting ketemu lagi aja untuk menerima karma tadi balasan Bu. Kan yang namanya jiwa tidak ada gendernya Bu. Jiwanya kan tidak ada gender kecuali dia sudah masuk ke raga, baru kan ikut gender raganya kan gitu. Jadi ada katakanlah ada suami yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya Bu. Ya, maka bisa jadi nanti dia dibangkitkan hidup lagi, ketemu sama istrinya. Tapi posisinya ketukar sekarang. Sekarang dia jadi istri yang dizolimi suaminya Bu. Kenapa ya? Nerima balasan perbuatan dia dulu bisa jadi. Atau kebalik, ayah jadi orang tua atau kakek jadi cucu gitu Bu. Bisa jadi. Kalau lihat ayat ini ya. Nih, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Jadi bisa ketemu lagi dalam kehidupan lain tapi dalam peran yang berbeda, tapi untuk membalas karma tadi Bu. Sama-sama untuk bayar karmanya. Halo. Nah, ini internetnya udah mulai nggak stabil. Iya. Gitu ya. Halo, Bu. Halo. Gimana, Bu? Cukup? Iya, Bapak Ibu, ini karena cuacanya tidak mendukung juga ini. Iya.